sekarang kita lagi ada di Desa Wisata Osing, Desa Kemiren. Ini bentuk dari rumah adat Osing yang ada di Banyuwangi. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Saya Ilgi Cakra. Saya Syakira Istafaro. Saya Nova Aulia. Saya Aura Mutiara Aisyah. Kita akan ngajak kalian kenalan tentang Desa Wisata Osing, terkhususnya pada struktur rumah adatnya. Selamat menonton. Jadi harus itu juga mau mendirikan, terus cari hari yang bagus supaya kan dipercaya sama. Juga ada mau mengerjakan itu nggak asal mulai gitu aja, jadi cari hari yang bagus, juga ada pewenang dan lain sebagainya. Makanya buatan orang dulu dan sama sekarang itu beda. Walaupun sama-sama sekarang peralatan sudah canggih, hasilnya bagus, tapi auranya berbeda. Kalau zaman dulu tuh kayaknya ada aura hidup gitu loh, karena itu tadi diawali dengan mantra-mantra atau Dengan tradisi-tradisi yang ya, ada ya Pak ya. juga ada, harus ada ritualnya. Jadi kalau untuk rumah adat ini itu ada 3 macam. Ada namanya corocogan yang beratap 2, ada juga tikal galung yang beratap 4, ada garesan yang beratap 3. Dengan penataan ruang sebenarnya kalau menurut zaman dulu itu 3-3-nya itu orang punya sekarang. Untuk penataan ruang sebenarnya yang pertama di depan itu cerocogan, karena dinamakan cerocogan atau jujugan untuk ruang tamu. Kalau untuk tikal galung di tengah ruang keluarga. Jadi itu kalau garesan di belakang untuk depo. Itu jadi penataan ruang hanya 3 ruang. Dengan penataan pintu tidak boleh ada pintu tembus sampai ke dapur dari depan, tidak boleh. Karena ruang tengah ini hanya keluarga yang boleh masuk, orang lain nggak boleh. Makanya dari ruang tamu mau menuju ke dapur keluar dulu lewat samping. Ada slimpet, ada gajah ulingnya, itu ciri khas Banyuwangi, identitas ya, artinya jati diri orang Banyuwangi gajah uling. Artinya gajah uling itu, gajah itu besar, jadi uling itu iling. Jadi kita harus iling sama yang maha besar, atau harus ingat kepada yang maha besar. Kalau slimpet itu kenapa ditaruh di samping pintu? Karena itu termasuk tolak balak atau biasanya kalau zaman dulu gitu, maling itu masuk nggak bisa keluar gitu, karena selimpet itu nggak ada ujungnya gitu. Jadi makanya ditaruh di samping pintu. Jadi orang dulu itu menaruh sesuatu itu pasti ada manfaatnya di situ, nggak asal taruh gitu aja gitu. Ada maknanya berarti. Ada maknanya. Kalau dindingnya memang dari gitu apa bambu, dari anyaman bambu. Kayu yang di depan rumah Pak, itu kayu apa? Kalau sekarang sih kayunya ya pokoknya kayu lokal Kayu, ya. iya. Tapi kalau dulu menggunakan kayu bundo. Nah, kayu bundo itu yang tahan hama, rayap nggak mau. Terus yang kedua adalah ringan, juga nggak gampang patah. Gitu. Kenapa harus milih kayu bundo? Yang pertama tidak mudah patah, juga ringan. Karena rumah adat ini sering dipindah-pindah.
Bisa bongkar knockdown, pasang gitu ya. knockdown tapi nggak ada paku. Nanti paku kan ya, nggak ada paku. Nah, jadi ini misalnya mau dipindah dibongkar dulu, bawa nanti Pasang lagi. dipasang lagi. Itu nggak ada pakunya ya dipakai Iya. itu. Iya. Masaknya dari kayu semua. Karena untuk menjadi tradisi sini dari segi pewarisan, kalau punya anak laki-laki itu sekali menikah dikasih rumah. Ada saya ritual-ritual adat di sini, ada barang ujuk kuning, ada tumpeng sewu. Ini nanti 29 Mei ada acara tumpeng sewu. Tumpeng sewu. Iya. Tumpeng sewu ya seperti kalau dulu bukan di tumpeng sewu ya, selamatan kampung atau bersih desa. Jadi sepanjang jalan Kemiren itu ada tumpeng. Di setiap rumah gitu Pak. Enggak, Jalan di di pinggir jalan. jalan, pinggir jalan. Tapi di depan rumah warga masing-masing. Jadi sepanjang jalan tuh semua tumpeng ada di situ ya, tumpeng kecil petik itu. Iya, Ya, itu ya jangan. Kenapa dinamakan tumpeng sewu? Karena dulu dinamakan selamatan kampung, nah setelah tahun 2007 bergeser ganti nama itu tumpeng sewu mengacu kakak. Waktu itu 1.100 kakak. Jadi minimal satu kakak bikin satu tumpeng, jadi sudah 1.000 lebih tumpeng. Makanya dinamakan tumpeng sewu. Itu udah berjalan berapa tahun Pak di sini? Udah lama. Dari dulu sudah. Turun temurun itu deh. Turun temurun. Kalau untuk tumpeng sewu itu memang sejarahnya memang dari awalnya Kemiren, mulai dari selamatan keturunan sehingga menjadi selamatan kampung, terus ganti lagi tumpeng sewu. Jadi membuka lahan di sini dijadikan pemukiman itu sudah ada selamatan. Kalau ini yang mengelola di sini kan kayak kelihatan bersih banget gitu ya Pak ya. Nah itu tuh yang mengelola itu Dari Pok Darwis sih, Darwis. kelompok sadar wisata ya anak-anak itu yang mengelola. Kalau arah rumahnya saya di sini, karena di sini adalah untuk mendirikan rumah itu adalah sistem kekerabatan sih di sini. Jadi nggak ada mendirikan rumah yang membelakangi tetangga, nggak ada. Seperti ini kan berhadapan, berjauh-jauh. Jadi sistem kekerabatan sih. Kalau untuk menghadap ke timur, ke utara itu nggak Tidak diterapkan di sini ya. ya. Yang penting kita antar tetangga bisa seperti ini. Kecuali di pinggir jalan secara otomatis menghadap ke jalan.